Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 371 Jatuhnya Wilayah Kota Merah. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia memang membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam misi ini, karena jumlah makhluk dimensi mungkin terlalu banyak. Jika seperti itu, tidak mungkin baginya untuk membunuh mereka semua sendirian. Lebih jauh lagi, jika makhluk dimensi itu menyusup ke wilayah Kota Merah, banyak nyawa tak berdosa akan terjerumus ke dalam kesengsaraan besar, dan Kota Langit Harum dan Kota Merah akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk membantunya membunuh makhluk dimensi itu. Faktanya, Han Yan dan Big Yellow adalah kandidat terbaik untuk itu. Sudah lama sejak Yan Chenyu meninggalkan rumahnya, dan sekarang, dia telah menembus alam jiwa tempur awal. Dia akan mampu melindungi keluarga Yan jika dia kembali ke Kota Merah. Segera, Jiang Chen dan Wu Jiu kembali ke Istana Bela Diri, dan mendarat langsung di halaman Yu Zihan. Chen Gege, kamu kembali. Ketika Yan Chenyu melihat Jiang Chen, ekspresi khawatirnya langsung menghilang. Chen kecil, apakah Kaisar Agung memberimu masalah? Han Yan bertanya. Langsung saja ke intinya, saya telah menerima misi yang ditugaskan oleh Kaisar Agung. Ada retakan dimensi di Gunung Origin, dan sejumlah besar makhluk dimensi telah keluar dari retakan ini dan menimbulkan malapetaka. Saya harus segera ke sana dan melenyapkan semua makhluk jahat itu serta memperbaiki retakan itu. Dengan setiap detik penundaan, kehidupan orang-orang tak berdosa di sekitar Kota Merah akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kata Jiang Chen. Apa? Yan Chenyu dan Big Yellow langsung berteriak, terutama Yan Chenyu. Wajahnya menjadi pucat setelah mendengar berita mengejutkan itu, dan dia mulai membayangkan keadaan menyedihkan tempat di mana dia dibesarkan. Menara Misty Rain hancur, dan ayahnya dibunuh oleh makhluk-makhluk dimensi yang ganas itu. Yan Chenyu tidak berani memikirkannya lagi. Dia meraih lengan Jiang Chen dan berkata, Chen Gege, cepatlah, kita harus segera kembali ke sana secepatnya. Tenanglah, Yu kecil, semuanya akan baik-baik saja. Jiang Chen memegang tangan Yan Chenyu dengan lembut. Dia benar-benar bisa memahami perasaannya saat ini, karena suasana hatinya juga sedang tidak baik. Jiang Zhenhai adalah satu-satunya anggota keluarga yang dimilikinya setelah bereinkarnasi, ayah yang akan melakukan apa saja untuknya. Jiang Chen tidak pernah mengalami kekerabatan seperti itu di kehidupan sebelumnya, itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi pada Jiang Zhenhai. Han Yan, Nangong Wentian, Yu Zihan, dan beberapa orang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Yan Chenyu tiba-tiba menjadi begitu gelisah. Little Chen, selama 100 tahun terakhir, banyak retakan dimensi telah ditemukan di Saint Origin Realm, tetapi hanya prajurit Combat King yang dapat memperbaikinya. Mengapa kamu menerima misi ini? Mustahil untuk menyelesaikannya, kata Han Yan. Kau tidak tahu apa-apa, Gunung Origin adalah tempat asal Little Chen dan Little Yu. Semua anggota keluarga mereka tinggal di sana, itu sebabnya mereka tidak boleh membiarkan hal buruk terjadi pada mereka. Big Yellow melotot ke arah Han Yan dan berkata, ya ampun. Semua orang terkesiap saat mendengar apa yang dikatakan Big Yellow. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Jiang Chen menerima misi yang tidak masuk akal ini dari Kaisar Agung, sebenarnya ini terkait dengan keselamatan keluarganya. Jika memang begitu, bahkan jika Kaisar Agung tidak menyuruhnya pergi ke sana, Jiang Chen akan tetap bergegas ke Gunung Origin tanpa berpikir dua kali untuk melenyapkan makhluk-makhluk dimensi itu. Setelah mengenal Jiang Chen begitu lama, semua orang di sini tahu karakter aslinya. Dia adalah pria yang memperlakukan musuhnya dengan kejam dan tanpa ampun, tetapi di sisi lain, dia adalah pria yang menyayangi keluarga dan teman-temannya. Dia selalu mengutamakan mereka. Keluarga Chen kecil adalah keluarga kita, jangan tunda lagi. Kita akan pergi ke Gunung Origin sekarang juga. Nangong Wentian menguatkan energinya saat berbicara. Ia adalah seorang pria yang selalu mencari sesuatu untuk dilakukan, dan alasan ia datang ke benua timur adalah untuk mengumpulkan pengalaman dan mengembangkan dirinya. Jika ia terus tinggal di Istana Bela Diri tanpa melakukan apapun, mungkin ia akan jatuh sakit karena bosan. Saudaraku, ini adalah jimat dimensi. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, cobalah untuk tidak terlalu dekat dengan celah dimensi. Kamu hanya perlu membawa keluargamu keluar dari sana. Wu Jiu membalik telapak tangannya dan mengambil jimat emas. Kekuatan dimensi yang jelas dapat dirasakan darinya. Dia memberitahu Jiang Chen untuk hanya menyelamatkan keluarganya. Sedangkan untuk dimensi, Jiang Chen hanya bisa mengabaikannya, karena hanya seorang prajurit raja tempur yang dapat memperbaikinya. Wah! Di bawah kendali Wu Jiu, sebuah gerbang ilusi tiba-tiba muncul. Ayo pergi. Jiang Chen menarik tangan Yan Chenyu dan melompat ke gerbang. Setelah itu, Big Yellow dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan menghilang ke dalam gerbang juga. Gerbang itu baru menghilang setelah semua orang memasukinya. Wu Jiu menatap ke tempat di mana gerbang itu menghilang. Ekspresi muram terlihat di wajahnya, dia merasa sangat malu karena tidak dapat melindungi Jiang Chen dengan baik hari ini. Gunung Origin.
Ini adalah tanah terpencil, dan energi Yuan alami sangat tipis di sini. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi kuat di benua timur, perbedaannya sangat besar. Sebuah pegunungan dengan sejarah panjang terletak di atas tanah ini, dan di sana dibudidayakan semua jenis binatang iblis dan tumbuhan liar. Tetapi saat ini, pemandangannya benar-benar berbeda dari biasanya. Ledakan. Suara ledakan terus-menerus terdengar di langit di atas Gunung Origin. Tepat di atas pusat Gunung Origin, awan hitam raksasa yang membentang sejauh 5 km ke segala arah dapat terlihat. Petir menyambar di dalam, dan guntur terus bergemuruh, sementara angin dingin bersiul. Di dalam awan hitam ini, sebuah retakan yang membentuk jaring laba-laba dapat ditemukan, dan kekuatan hisap yang dahsyat berasal dari retakan ini. Di bawah awan hitam ini, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang dapat ditemukan, dan bahkan tanah telah dimakan oleh retakan dimensi ini. Sebuah lubang besar tanpa dasar berada di bawahnya, dan tanah seringkali tersedot keluar dari lubang besar ini ke dalam retakan dimensi. Tepat pada saat ini, bukan hanya tempat di Gunung Origin yang hancur, lebih dari separuh daratan di dalam pegunungan raksasa dengan keliling 5.000 km ini hancur. Semua pohon hancur, dan banyak tempat terbakar. Bagus. Raungan mengerikan terus bergema di seluruh pegunungan Mount Origin, dan itu sangat mengerikan. Banyak makhluk setinggi hampir 3 meter berlarian liar di dalam pegunungan ini, dengan kejam membantai semua binatang iblis lainnya. Mereka memakan darah spesies lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Makhluk-makhluk ini adalah makhluk dimensi. Mereka hidup di dimensi yang terpisah, dan tubuh mereka kuat dan sangat ganas, tidak ada binatang iblis biasa yang dapat menahan serangan mereka. Selain itu, karena sebagian besar binatang iblis di Gunung Origin adalah spesies yang lemah, banyak dari mereka dibantai tepat setelah makhluk dimensi ini muncul. Seluruh Gunung Origin telah berubah menjadi tanah darah. Bau darah yang menyengat memenuhi seluruh langit, dan asap tebal mengepul di mana-mana saat api membakar semuanya. Tempat ini bukan lagi pegunungan yang indah, tetapi neraka yang hidup. Ledakan. Makhluk dimensi setinggi sekitar 6 meter tiba-tiba muncul dari celah dimensi, dan jatuh ke dalam lubang yang dalam di bawahnya. Setelah itu, ia melompat keluar dari lubang, mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara segar dunia ini, lalu menghantam dadanya sendiri dengan kedua tangan, mengekspresikan kegembiraannya. Jumlah total makhluk dimensi tidak sebanyak yang dibayangkan Jiang Chen, tetapi tentu saja, masih banyak. Tidak mudah untuk bepergian dari satu dimensi ke dimensi lain dan keluar dari celah, dan banyak makhluk dimensi diserang oleh turbulensi dimensi saat bepergian, dan terbunuh sebelum mereka bisa muncul. Sejak munculnya retakan dimensi, hampir 1.000 makhluk dimensi telah muncul dari retakan tersebut. Jika bukan karena ini, Gunung Origin tidak akan runtuh dalam waktu sesingkat itu. Hampir semua makhluk hidup terbunuh di pegunungan raksasa itu, dan makhluk dimensi yang kejam dan ganas itu tidak berhenti di situ. Setelah mengurus Gunung Origin, mereka terus maju ke arah wilayah Kota Merah. Tepat pada saat ini, ke-28 kota berada dalam kesusahan yang mendalam. Setelah kedatangan makhluk dimensi, orang-orang di sini menghadapi bencana terbesar sepanjang hidup mereka. Mengaum, ard. Raungan ganas makhluk dimensi dan jeritan menyedihkan manusia bercampur menjadi satu. Rumah runtuh, api dan asap membubung ke langit. Banyak kota telah jatuh, karena tidak ada satupun prajurit yang mampu mempertahankan diri dari makhluk dimensi yang menghancurkan. Beberapa makhluk dimensi bahkan melahap tulang-tulang manusia yang telah mereka bunuh. Itu adalah pemandangan yang sangat kejam. Di perbatasan Provinsi Qi, suatu titik di langit tiba-tiba bergetar. Setelah itu, beberapa sosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu adalah Jiang Chen dan teman-temannya. Setelah datang ke sini dengan jimat dimensi, mereka tidak membuang waktu, dan terbang langsung menuju Gunung Origin. Kelompok itu terbang secepat kilat, semuanya terbang dengan kecepatan tinggi. Tempat mereka muncul tidak jauh dari Gunung Origin, dan dengan kecepatan mereka akan dapat melintasi seluruh pegunungan dan mencapai wilayah Kota Merah hanya dalam waktu setengah jam. Jiang Chen dan Yan Chengyu keduanya memiliki ekspresi tidak sabar, dan pikiran mereka telah melayang ke wilayah Kota Merah bahkan sebelum mereka benar-benar tiba. Tak lama kemudian, Jiang Chen dan teman-temannya memasuki pegunungan Mount Origin. Mereka sudah bisa melihat retakan dimensi di tengah pegunungan ini dari jauh. Kelompok itu terbang di langit sambil sesekali melihat tanah yang rusak di bawah mereka. Tak seorang pun dari mereka bisa tetap tenang saat melihat ini. Sialan, makhluk dimensi itu benar-benar tak berperasaan, seluruh pegunungan hampir hancur. Semua makhluk hidup di sini telah menjadi makanan mereka. Big Yellow tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Lihat, makhluk dimensi masih keluar dari celah itu. Ah, itu makhluk dimensi inti ilahi. Han Yan menunjuk ke arah di bawah celah dimensi. Bagus. Makhluk dimensi yang baru saja muncul melihat Jiang Chen dan teman-temannya, ia segera berlari ke arah mereka, dengan gila. Mati. Yu Zihan memimpin dan melancarkan pukulan kuat, mengenai kepala makhluk dimensi itu. Dengan teriakan memilukan, tengkoraknya langsung meledak.
Semakin banyak makhluk dimensi yang melihat Jiang Chen dan teman-temannya. Dalam waktu singkat, puluhan makhluk dimensi menyerbu ke arah mereka. Orang bodoh yang tidak berguna. Jiang Chen berkata dengan ekspresi kejam. Dia berbalik ke arah puluhan makhluk dimensi dan berteriak keras menggunakan Sonic Hawk Cry. Teriakan itu berubah menjadi bilah tajam yang mematikan, langsung membanjiri makhluk dimensi. Semua makhluk dimensi menjerit kesakitan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka jatuh begitu saja dari langit, karena mereka telah mati karena serangan itu. Inilah kekuatan sejati Jiang Chen, membunuh makhluk dimensi ini tidak ada bedanya dengan meremas dan membunuh beberapa semut. Chen GG, Gunung Origin telah jatuh, dan menurutku wilayah Kota Merah mungkin dalam masalah besar sekarang. Yan Chenyu berkata dengan khawatir. Big Yellow, saudara Nan, kalian berdua tetaplah di sini dan awasi celah dimensi ini, bunuh setiap makhluk dimensi yang keluar dari sana. Saudara Yan, Zihan, kalian berdua ikuti aku ke wilayah Kota Merah, kita harus membunuh semua makhluk busuk itu dan menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Jiang Chen segera membuat pengaturan untuk misi ini. Untuk saat ini, dia tidak punya solusi untuk memperbaiki retakan dimensi, dan dia juga tidak ingin melakukannya sekarang. Dengan adanya Big Yellow dan Nangong Wentian di sini, mereka seharusnya bisa membunuh semua makhluk dimensi yang muncul dari retakan tersebut. Baiklah. Nangong Wentian dan Big Yellow menjawab bersamaan. Setelah itu, mereka berjaga di sisi kiri dan kanan retakan. Di sisi lain, Jiang Chen segera terbang ke arah Kota Merah bersama Yan Chenyu dan yang lainnya.